Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bizatis sudur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mencurahkan rahmah dan hidayahnya kepada kita bersama. Malam hari ini disehatkan badan kita, fisik kita, jasmani kita, rohani kita, lalu diizinkannya kita untuk selalu mendekatkan diri kepadanya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Abu Bakar As-Siddiq, manusia itu selalu dihadapkan kepada 6 persimpangan, 6 simpang. Simpang yang pertama, bagian depan. Bagian depan itu kata beliau, syaitan yang selalu mengajak manusia agar jauh dari agamanya. Lalu yang kedua, bagian kanan, jiwa yang selalu mengajak manusia untuk selalu bermaksiat. Lalu yang ketiga, sebelah kiri. Sebelah kiri ini kata Abu Bakar As-Siddiq, nafsu yang selalu mengajak manusia kepada syahwat. Lalu yang keempat, bagian belakang. Bagian belakang itu dunia yang selalu mengajak manusia agar jauh dari akhirat. Lalu berikutnya, yang kelima, seluruh anggota tubuh kita ini selalu mengajak manusia untuk berbuat dosa. Yang satu lagi, itulah dia Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengajak kepada kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini selalu dihadapkan kepada semua itu. Pertanyaannya, kita mengikut kemana? Mengikut kepada syaitan, mengajak manusia menjauhi agama. Kalau diikuti, hilanglah agamanya. Kalau mengikuti jiwa yang mengajak kepada maksiat, maka akan hilanglah nyawanya. Kalau mengikut kepada nafsu yang mengajak kepada syahwat, maka hilanglah akalnya. Kalau mengikut kepada dunia yang selalu menjauhkan dari akhirat, maka hilanglah akhiratnya. Kalau mengajak seluruh anggota tubuh kepada perbuatan dosa, maka manusia akan bergelimang dengan dosanya. Tapi kalau mengikut kepada Allah yang selalu mengajak kebaikan, maka surgalah tempatnya. Nah, jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, kita semua ini sedang merenungkan diri kita masing-masing. Kira-kira kita ini mengikut kepada yang mana lah agaknya. Mengikut kepada syaitan akan menjauhkan kita daripada agama sampai hilang agama kita. Padahal selama ini kita ingin istiqomah di dalam agama ini. Hidup kita ini sudah berada di dalam Islam, itu anugerah Allah.
Maka istiqomahlah di dalam agama ini. Walaupun banyak ujian, cobaan datang silih berganti, jangan pernah meninggalkan Islam. Kalaupun kita mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mati dalam keadaan muslim. Tetap istiqomah di dalam Islam nih. Walaupun kita pada akhirnya akan mati. Ketika Nabi dulu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ketika Nabi berada di Mekah, itu kan situasinya sulit karena Islam belum berkembang dengan pesat. Orang pun belum banyak yang masuk ke dalam Islam. Nabi pun penuh dengan ancaman dari orang-orang Quraisy. Tapi di saat situasi sulit itu, Nabi pernah mengatakan bahasa ini. Kata Nabi begini, nanti Islam ini akan diminati banyak orang. Islam ini akan diminati banyak orang dan akan berkembang banyak. Itu Nabi katakan di saat situasi sulit. Islam itu belum banyak orang memeluknya. Sahabat-sahabat Nabi dan Nabi ketika itu pun diintimidasi, mau dibunuh segala macam ketika zamannya Nabi berdakwah di Mekah. Tapi di saat sulit itu Nabi sudah mengatakan tentang Islam begitu. Nanti Islam ini kata Nabi akan diminati banyak orang. Dia akan berkembang pesat. Dan itu bahasa ditulis oleh Dr. Aid Al-Qarni tentang Muhammad inspirator dunia. Di dalam bagian isinya itu tentang Muhammad sang pemberi inspirasi, sang inspirator. Dia memberikan inspirasi gitu kan. Lalu kalau kita tengok, betulkah kata Nabi ini? Kalau kita buktikan, Nabi berdakwah sampai masa beliau wafat. Nabi wafat tahun berapa tuh? Nabi wafat tahun 11 Hijriah. 11 Hijriah Nabi wafat. Waktu Nabi wafat 11 Hijriah itu pertanyaannya, Islam sudah sampai berkembang pesat atau enggak? Itu sudah banyak tuh Pak. Itu baru zaman Nabi 11 Hijriah Nabi wafat. Masuk pemerintahan setelah Nabi kan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar berapa tahun itu? 2 tahun cuma, pendek. Berarti 11 tambah 2 tahun. Berarti Abu Bakar wafat tahun 13 Hijriah. Dan waktu itu Islam pun sudah semakin berkembang banyak. Tidak di Mekah lagi, tidak di Madinah lagi, sudah beberapa negara itu sudah ada yang masuk Islam, menyebar luas. Lalu dilanjutkan oleh setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini agak lama, 10 tahun. 10 tahun berarti dari 13 tambah 10, 23 Hijriah. Umar bin Khattab wafat 23 Hijriah. Dan semakin banyak Islam dan semakin berkembang pesat. Lalu setelah Umar apakah selesai? Tidak, masuk lagi pemerintahan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan agak panjang juga, 12 tahun, 35 Hijriah. Itu sudah luar biasa Islam itu Pak. Kalau kita baca tentang sejarah peradaban Islam dah amat sangat luar biasa. Masa Utsman itulah puncak-puncak kejayaan pun dah banyak. Masuk terakhir kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pendek 5 tahun. Berarti 40 Hijriah berakhir. Pertanyaannya ketika selesai daripada Ali, lalu Islam bagaimana? Masih dilanjutkan, ada masa dinasti. Nanti kita baca sejarah tentang dinasti. Ada dinasti Utsmaniyah, ada mulai dari dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah hampir 1 abad Pak, 90 tahun lebih. Hampir 1 abad berkuasa. Dan luar biasa kejayaan Islam. Masuk lagi pemerintahan dinasti Abbasiyah. Abbasiyah ini 5 abad, hampir 500-an tahun. Dan di situ kalau kita baca tentang perkembangan ilmu di masa, makanya Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu masa Abbasiyah itu jayanya tentang keilmuan amat sangat luar biasa Pak. Bacalah tentang mana saja, tentang kedokteran Ibnu Sina, tentang ilmu falaki, ilmu perbintangan, ilmu astronomi, macam-macam semua jenis ilmu di masa dinasti Utsmaniyah itu difasilitasi oleh negara. Terakhir masa ketika selesai Abbasiyah, dinasti Utsmaniyah
6 abad, 600-an tahun, dan itu puncaknya juga amat sangat luar biasa. Maka nanti kita mengenal Sultan Muhammad Al-Fatih. Itu masa Utsmaniyah tuh kalau kita membaca Pak, luar biasa sekali peradabannya. Tidak terbayang sama kita macam mana kehebatan Islam itu menguasai 34 belahan dunia. Lalu kalau kita hitung-hitung balik ketika Islam ternyata berkembang pesat sesuai yang dikatakan Nabi, lalu sampai di mana bisa sampai pula kita ke Indonesia? Baca lagi, di Indonesia kita mayoritas penduduk kita Muslim sebagian besar. Kalau kita perkecil di Kabupaten Pelalawan, Pak, tinggal di negeri Kabupaten Pelalawan ini anugerah besar. Mayoritas penduduk kita di Kabupaten Pelalawan ini Muslim, Pak. 10 daripada kerajaan Pelalawan itu Muslim. Sebelum Indonesia merdeka 1946 itu nanti baru menyerahkan kekuasaan kerajaan Pelalawan, tapi 10 kerajaan Pelalawan di Pelalawan ini Muslim. Jadi kita bersyukur juga karena di mereka juga ada cikal bakal kenapa Islam itu juga sampai ke negeri kita Pelalawan. 10 kerajaan Pelalawan itu mulai dari Tengku Said Abdul Rahman. Nanti setelah itu Tengku Said Hasim I, Tengku Said Ismail, Tengku Said Ja'far, Tengku Said Abu Bakar, Tengku Said Ali Sontol, Tengku Said Hasim II, nanti sampai Tengku Said Osman. Gor Tengku Pangeran itu gelar Tengku Said Osman, dia gelarnya Tengku Pangeran. Baru terakhir Tengku Said Harun, masih ada pewarisnya Tengku Said Harun sekarang, masih hidup. Tapi kalau kita hitung di Pelalawan ini anugerah yang besar juga, karena Islam di sini juga amat sangat luar biasa banyaknya. Jadi saya ingin menyampaikan begini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Nabi dulu mengatakan Islam ini akan berkembang pesat. Sekarang terbukti Islam itu. Maka kalau kita balik pangkal kekaji jalan tadi, setan itu setiap hari mengajak kita supaya jauh dari agama kita Islam ini. Kalau kita ikuti hilang Islam kita. Padahal kita ingin tetap istiqomah dan sampai mati pun berpeganglah kepada Islam. Itu poin pertama barangkali penting kita renungkan di kajian ba'da maghrib ini. Lalu berikutnya kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, mengikut kita kepada nafsu, mengajak kepada syahwat, hilang akal kita. Karena setiap nafsu itu menghilangkan akal pikiran kita. Nafsu kepada perempuan tak bermanfaat akal kita, karena kalau dah kena dengan perempuan akal warasnya tak ada. Itu bahasa orang begitu sederhana. Jadi bahasa Abu Bakar tadi makna dia, kalau mengikut kepada nafsu syahwat hilang akalnya, ia tak berfungsi akal. Nafsu kepada perempuan, nafsu kepada harta, nafsu kepada tahta, itu menghilangkan akal kita sehingga kadang tak waras akal orang dibuatnya, karena sudah mengikut kepada nafsu itu. Maka kalau terlalu banyak kita sudah mengikut, banyak dosa kita karena mengikut nafsu tadi, banyak-banyak kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Kita ni kan Pak jauh lebih beruntung daripada Nabi Adam. Itu kata Nabi Adam dalam 4 hal. Kata Nabi Adam, umat Nabi Muhammad itu jauh beruntung daripada aku dalam 4 hal. Yang pertama kata dia, ketika aku melakukan kesalahan, berbuat suatu pelanggaran, Nabi Adam melakukan pelanggaran nih, lalu aku ingin bertobat, kata beliau. Ketika aku ingin bertobat, tobat aku diterima oleh Allah di satu tempat di Mekah. Tapi umat Nabi Muhammad, kalau mereka banyak bersalah, anggaplah nafsu syahwatnya tinggi, salah khilafnya besar, lalu nak bertobat dia dimanapun tempatnya bertobat diterima oleh Allah. Itu kelebihan kita umat Nabi Muhammad. Nabi Adam diterima satu tempat saja tempatnya. Tapi kalau kita nak bertobat, dimanapun tempat kita, sempat kita bertobat, bertobatlah. Karena Allah menerima dimanapun tempat kita. Itu kemuliaan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Lalu yang kedua kata Nabi Adam, ketika aku melakukan suatu pelanggaran, melakukan dosa nih, perbuatan yang salah, lalu kata beliau, ketika aku berpakaian lalu melakukan pelanggaran, pakaian hilang, terbuka. Sementara kita umat Nabi Muhammad sebanyak ini pun kadang berbuat salah, pelanggaran kadang setiap hari, tuh tetap berpakaian tertutup juga. Itu kemuliaan kita. Andai pula kita macam Nabi Adam, setiap melakukan sekali pelanggaran langsung terbuka pakaian.
Apalah yang terjadi, Pak? Sedang enak-enak kerja di perusahaan, tahu-tahu berbuat maksiat sekali atau buat dosa lah, pelanggaran, langsung terbuka pakaian. Betapa malunya kita tuh kan. Sedang enak-enak jalan, rupanya nengok HP, terpandang tahu-tahu berbuat maksiat dengan menengok HP, langsung terbuka pakaian. Sedang naik Honda tuh telanjang. Nauzubillah, Pak. Tapi itulah kemuliaan umat Nabi Muhammad, kata Nabi Adam. Meskipun banyak pun kesalahan dia, toh tetap juga masih ditutupi juga dia dengan pakaian. Pakaian ini kan penutup kita. Hari ini pun kita mulia karena Allah pun masih menutupi kelemahan kita. Kalau dibukanya kita pun mungkin tak sanggup juga dengan orang-orang, karena banyak salah kita. Cuma tak nampak, pandai kita menyembunyikannya. Jadi itu kata Nabi Adam. Ketika aku melakukan pelanggaran, pakaianku hilang. Sementara umat Nabi Muhammad, banyak pun besar pun pelanggarnya, tuh mereka tetap masih ditutupi dengan pakaian yang melekat di badan dia. Lalu yang ketiga kata Nabi Adam, di saat aku melakukan pelanggaran, aku awalnya bersama istri dia, Siti Hawa. Ketika aku melakukan pelanggaran, lalu langsung dipisahkan dengan istrinya. Sementara umat Nabi Muhammad kalau melakukan pelanggaran tetap juga bersama istri dia. Andai terjadi kepada kita pula, Pak, setiap melakukan pelanggaran langsung hilang istrinya, tak bersama dia lagi. Macam mana, Pak? Cari yang baru itu lain pula kisahnya kan. Tapi Allah masih menjaga kita, tetap juga bersama istri kita, masih disamakan juga dengan keluarga kita. Artinya begitulah sayang Allah kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Itu. Lalu yang lain kata Nabi Adam, yang keempat, ketika aku melakukan pelanggaran, dia di surga. Lalu aku keluar dari surga, berada di dunia. Sementara umat Nabi Muhammad ini di dunia ini mereka banyak bermaksiat, banyak melakukan kesalahan pelanggaran, toh pada akhirnya masuk juga ke dalam surga. Terbalik deh, Pak. Yakin tak kita masuk surga, Pak? Yakinlah. Sekarang ada tak yakin, entahlah Ustaz. Ngapa ngaji, Pak? Yakinlah masuk surga, Pak. Karena itu kan memang ada hadisnya. Nanti baca hadis yang panjang tentang sepan usma Nabi. Semua umat Nabi masuk surga. Tapi jarang ini disampaikan. Kadang pun disampaikan, kadang jangan pula ini jadi dalil. Contoh, kalau itu buat aja lah maksudnya, nanti kan masuk juga surga. Itu kalau bahasa sederhana, berarti dia sanggup masuk neraka sementara. Jangan menguji-uji masuk neraka, Pak, walaupun sebentar. Tidak sanggup kita masuknya. Maksudnya ini tadi, begitulah kemuliaan Nabi. Setiap umat Nabi, kata Nabi Adam, setiap umat Nabi Muhammad itu sekarang di dunia nih bermaksiat dia sebanyak-banyak, atau pada akhirnya masuk juga mereka ke dalam surga. Itulah beruntungnya kita nih sebagai umat Nabi Muhammad. Tapi janganlah kita, kalau bisa kita menjauhi syahwat, kita menjauhi. Karena setiap perbuatan nafsu mengajak kepada syahwat, kata Abu Bakar tadi, maka akan menghilangkan berfikir kita. Itu. Kepada perempuan, Pak, itu juga begitu. Ada seorang alim namanya Rabi Al-Khaisam. Rabi Al-Khaisam itu seorang pemuda alim, dan dia oleh sekelompok orang, karena hidup ini selalu saja ada yang baik, ada juga orang yang tak baik. Kita ni udah merasa insya Allah baik, tapi ada juga orang yang tak suka pada kita. Rabi ini juga begitu, dia soleh, dia alim. Ada sekelompok orang ingin menjatuhkan Rabi ini. Dicarilah seorang wanita cantik untuk menggoda Rabi Al-Khaisam untuk bermaksiat. Lalu wanita ini, ketika Rabi di masjid, wanita ini menunggu di rumah dia. Lalu Rabi ini pulang. Lalu kata si wanita tadi, karena di rumah dia, bagaimana menurut engkau kalau ada seorang musafir sedang di perjalanan? Kata Rabi, kalau musafir tentu perlu kita santuni atau perlu kita tolong kalau dia butuh pertolongan, karena kan musafir. Lalu kata wanita ini, bagaimana kalau dia meminta minuman? Lalu kata Rabi, tentu kita kasih minuman. Jadi rupanya wanita ini minta minuman, maka Rabi masuk dia dalam ke rumah mengambil minuman.
wanita ini tadi ikut ke rumah, lalu dia menutup pintunya dan dia duduk berdiri membelakangi pintu. Artinya kalau Rabi nak lewat harus melewati wanita itu di pintu tadi. Gitu. Lalu tergoda ke Rabi. Apa kata Rabi alaihissalam kepada wanita ini? Wahai wanita cantik, engkau ni cantik mempesona. Andailah saat ini Allah ingin nak mengambil kecantikanmu, lalu diberikannya penyakit yang membuat hilang cantikmu. Contoh diberikanlah penyakit kulit atau mana, apa yang terjadi dengan engkau? Mulai wanita ini terdiam. Secantik-cantiknya orang, tapi kalau Allah berikan penyakit kulit, mungkin dia nanti tak sanggup menghadapi orang banyak lagi. Lalu kata Rabi, wahai wanita cantik, coba kau bayangkan kalau saat ini engkau nak melakukan maksiat dengan menggoda Rabi alaihissalam ini, orang soleh. Bagaimana kalau di saat ini Israel malaikat maut langsung mencabut nyawamu? Tak tahan wanita itu mendengar kajian nasihat daripada Rabi alaihissalam ini, balik dia ke kelompok dia bertobat. Lalu kelompok dia bingung, kenapa si wanita ini bertemu dengan Rabi langsung bertobat. Tapi itu kan hidayah Allah. Tapi yang ingin kita sampaikan, godaan terhadap wanita tidak semua orang yang bisa selamat syahwat kepada wanita. Jadi kalau kita ikutkan bahasa daripada Abu Bakar As-Siddiq tadi, kalau kita mengikut kepada nafsu, mengajak kepada syahwat, maka akan hilanglah segala akal waras kita. Lalu berikutnya, kalau kita mengikut kepada dunia, mengajak jauh dari akhirat, maka akan hilanglah akhirat kita. Yang kita cari dalam hidup ini, akhirat sebenarnya kita mencari dia. Dunia pun kita butuh kepadanya. Tapi makna di sini tadi, mengejar dunia untuk menjauhkan akhirat sampai lupa negeri akhirat sesungguhnya, maka akan hilanglah akhirat dalam hidup kita. Jadi kalau bisa, kalaupun kita berada di dunia ini, tetap mengingat bahwa sesungguhnya persiapan akhirat penting kita persiapkan. Itu persiapannya apa? Ya tentu amal-amalan soleh kita. Kita pun dalam beramal kan belum ada juga apa-apanya. Jadi pernah Nabi duduk bersama Aisyah, Siti Aisyah. Lalu di malam, lalu banyak bintang-bintang indah betul bintangnya. Jadi kata Aisyah kepada Nabi, ya Rasulullah, kira-kira amalan siapakah sebanyak bintang di langit ini ya Rasulullah? Amalan siapakah sebanyak bintang di langit itu? Dan Siti Aisyah berharap Nabi itu menjawab amalan bapak dia, Abu Bakar As-Siddiq. Rupanya Nabi menjawab lain. Kata Nabi, Umar bin Khattab. Lalu Aisyah bertanya, lalu bagaimana dengan bapak Rasulullah? Abu Bakar As-Siddiq maksudnya. Kata Nabi, sekali Abu Bakar ikut hijrah bersama Nabi, amalan itu besarnya itu lebih besar daripada amalan Abu Umar bin Khattab bersama keluarganya, kata Nabi. Dengan satu amalan Abu Bakar As-Siddiq. Nabi ingin menyampaikan bahwa amalan Abu Bakar As-Siddiq ini payah untuk dikalahkan. Dan itu diungkapkan juga oleh Umar bin Khattab. Umar itu tak bisa mengalahkan amalan Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar ni setiap hari dia mengumpulkan semua amalan dalam setiap waktu harinya. Jadi contohnya, kalau ditanya siapa yang hari ini solat, maka Abu Bakar masuk dia solat. Siapa hari ini yang puasa, Abu Bakar akan jawab dia puasa. Dia mengumpulkan semua amalan. Siapa yang menengok hari ini orang sakit, Abu Bakar dia ikut, dia menengok orang sakit. Kita kan payah nih Pak, kadang ada yang sholat aja, kadang ada yang konsen ke baca Quran aja. Tidak sesemuanya, tapi ada orang memang suatu hari itu dia dapat. Contoh, siapa yang bangun pagi? Kita bisa tunjuk tangan, saya bangun pagi tadi. Siapa yang sholat ba'diyah subuh gitu kan? Saya ikut sholat ba'diyah subuh. Siapa yang sholat subuh ke masjid? Dia dapat lagi, saya masuk. Siapa yang mendengarkan kajian dalam satu hari ini, ada nak mendengarkan kajian ilmu di mana saja walaupun sebentar, dia menunjuk. Jadi setiap amalan itu dikumpulkannya terus dalam satu hari, jangan ada ketinggalan walaupun sedikit saja. Itu Abu Bakar As-Siddiq, payah mengalahkannya. Jadi kalau kita pun hari ini banyak amalan, belum tahu juga sanggup
Tapi jangan pula kita berhenti. Mana yang bisa kita lakukan saja. Ada Umar bin Abdul Aziz, dia bertanya kepada istri dia, Fatimah, istri Umar bin Abdul Aziz. Kata dia, wahai istriku, kalau engkau mau memilih dua, engkau pilih satu. Engkau memilih aku atau memilih harta. Ini kalau ditanyakan kepada bini kita pula masing-masing, nanti tanyakan, istriku, kau pilih aku atau pilih harta? Kira-kira dia jawab apa tuh, Pak? Nah ini kalau jujur dia, kau pilih aku atau pilih harta? Harta kan yang semua inilah, baik di rumah kita atau sama dia gitu kan. Ah ini kita, pilih kita ini sebagai lakinya atau pilih hartanya? Kira-kira kalau bapak jawabnya menggantikan itu pilih apa lah kayaknya, Pak? Payah memilih kita nampaknya. Jadi kata Umar bin Abdul Aziz. Jadi kata Umar bin Abdul Aziz, istriku kau pilih apa? Pilih aku Umarnya atau memilih harta nih? Karena Umar pun seorang penguasa gitu kan, khalifah. Jadi kata istrinya, aku pilih Umar lah. Kalau gitu kata dia, sini semua harta. Jadi harta yang ada sama istrinya tuh tak ada gelan, tak apa, semuanya diambilnya semua, ditaruhkannya di Baitul Mal. Tak ada harta lagi. Ah kira-kira kalau sanggup coba lah buat balik macam itu nanti, Pak. Istriku kau pilih aku, pilih harta. Aku pilih abang lah. Ambil gelangnya, ambil semua itu, kasihkan impak. Kira-kira apa yang terjadi, Pak? Belum tahu. Ini kisah ini kalau kita ambil maknanya itu, kita pun kadang nak beramal yang sekuat itu pun kadang belum sanggup ke level itu. Tapi kita ni mencoba terus saja istiqomah apa yang bisa kita lakukan menjelang sampai kepada manisnya keindahan dalam kita melakukan sebuah amalan. Itu kan udah sampai ke puncak manisnya, Pak. Contoh dia berimpak, kita sederhana, mungkin impak harian biasa. Tapi kalau sampai itu, itulah impak tingkatnya tinggi. Artinya apa? Dia tidak takut lagi hilang pun semuanya, nanti Allah akan ganti itu. Cuma kita untuk level situ kan berat itu. Masih berpikir iya terganti atau tidak, jangan lama gantinya. Mungkin tak sanggup juga. Itu jadi ada contoh lagi dalam amalan-amal ini, karena kita ingin di dunia ini mempersiapkan negeri akhirat kita. Ada orang alim soleh, Pak, namanya Ibnul Mubarak. Di masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dia bertemu, masih hidup dia. Jadi suatu ketika pembantu daripada Harun ar-Rasyid, dia ada seorang perempuan. Suatu ketika Harun ar-Rasyid ini datang, ramai orang datang. Karena ramai orang datang karena ya khalifah datang kan, ramai orang datang. Kemudian waktu Ibnul Mubarak datang, itu rupanya jauh pula lebih banyak yang datang orangnya dibandingkan kedatangan dengan Harun ar-Rasyid. Ini bisa kita analogikan kisah ini dan bisa kita buktikan juga sampai sekarang. Ini seorang ulama yang didatangi orang banyak. Ini seorang penguasa, pemimpin yang didatangi orang banyak. Tapi di mana letak bedanya, Pak? Kalau kira-kira lah kita, ini ada seorang ulama besar didatangi orang banyak. Ini ada seorang pemimpin juga didatangi orang banyak. Biasanya bedanya di mana? Kalau pemimpin datang orang banyak tuh karena apa biasanya? Ada kepentingan. Kadang ada rasa takut, walaupun kita tidak semuanya ya. Ada juga yang memang karena suka, senang. Tapi kebanyakan kadang, lalu apa yang dilakukan? Kadang selalu mengerahkan masa. Artinya kalau ada Satpol PP-nya, ada polisi segala macam, kalau bisa ditarik Pak RW bawa nanti masyarakat, Pak RT bawa masyarakat. Kadang kan selalu gitu kalau didatangkan seorang pejabat. Tapi kalau ulama yang datang, kita contoh kedatangan ustadz ulama ini, itu kan Habib ini atau apa, mengapa kadang membludak jalan-jalan karena masjid itu tumpah ruah, Pak. Padahal modal orang hanya sekedar SMS saja tuh, berantai SMS ini nanti ada acara mau datang enggak, tapi karena dia seorang ulama besar, orang datang dengan sendirinya. Tak digerakkan orang banyak yang macam ini tadi. Artinya tidak ada dipaksakan harus wajiblah datang, enggak, orang datang dengan sendirinya. Jadi kata pembantu daripada Harun ar-Rasyid, kata beliau begini, dia perempuan,
Kalau Harun Ar-Rasyid itu datang, lalu banyak orang yang datang, itu karena dia menggerakkan orang, kata dia. Sementara ulama ini didatangi orang banyak karena hati mereka sedang terpaut dengan ulama itu dan merindukan kedatangan dia. Itulah bedanya antara kedatangan ulama ini tadi dengan kedatangan Harun Ar-Rasyid. Lalu ada orang berkomentar, memang apa hebatnya Ibnul Mubarak, maksudnya ulama besar tadi. Kan kita kan selalu juga ngomong kadang itu, Pak, apa hebatnya. Kadang kan ada ustadz besar nih, ulama besar, kadang kita apa itu gayanya aja. Kadang masih ada kesan merendahkan. Jadi orang ini gitu juga. Memang apa hebatnya Ibnul Mubarak itu, kata dia. Aku sholat, dia sholat, aku sholat juga, kata dia. Dia puasa, aku puasa juga. Jadi diceritakanlah oleh seseorang ketika itu tentang Ibnul Mubarak. Kisah sederhananya begini. Siapa itu Ibnul Mubarak? Karena orang ini tadi membangga-banggakan diri dia. Apa hebatnya, kata dia. Ada suatu kisah, kata dia begini. Kami sama dengan Ibnu Mubarak dalam sebuah perjalanan. Lalu kami mampir di sebuah warung ketika itu. Dia warung ini ketika itu udah agak gelap cuacanya. Lalu ketika awalnya terang, lampu mati, penerang tidak ada. Ketika sebentar itu lampu mati, lalu mencari penerang. Ketika padahal tidak lama penerang ini datang. Ketika diterangi sampai kepada Ibnul Mubarak, penerang ini tadi, orang menengok seluruh wajah Ibnul Mubarak ini bergelimang air mata, menangis dalam waktu sebentar sejadi-jadinya deh. Waktunya sebentar tapi dia menangis luar biasa. Ini kalau sebelum saya lanjut Pak, mati lampu. Ada enggak kira-kira kita nih yang menangis sejadi-jadinya, anggaplah setengah jam lampu itu mati gitu kan. Kira-kira ada enggak Pak? Yang menangis nih, ini betul-betul nangis Pak? Ada? Enggak. Kalau nangis karena apa? Apa yang sedih kan? Lampu mati tadi. Kita bersedih menangis karena lampu mati Pak. Itu bedanya Ibnu Mubarak tadi. Jadi orang bertanya, kenapa Ibnu Mubarak ini sampai waktu sebentar tadi, lalu dia menangis sejadi-jadinya, padahal waktu sebentar cuma karena gelap tadi. Kalau kita pun gelap tadi menangis, mungkin menangis kita karena gelap. Sekarang Ibnu Mubarak itu menangis kenapa? Itu pertanyaannya. Kata beliau, aku membayangkan sebentar tadi, bagaimanalah kalau seandainya masuk di dalam kubur, sebentar saja gelap, menyiksa diri, apalagi di dalam kubur yang sunyi, yang sepi. Aku membayangkan sebentar tadi, kata dia, bagaimanalah kalau nanti datang peristiwa hari kiamat yang gelap gulita, di mana tempat untuk berlindung semuanya? Sementara yang waktu sebentar ini saja macam gitu. Itu payah membuatnya Pak. Kalau dilarikan kepada pribadi kita, tadi kita bedakan, mungkin kita menangis tapi menangis karena gelap. Dia menangis waktu sebentar itu aja, dia yang dia takutkan, timbul takutnya kepada Allah. Membayangkan suatu peristiwa, ini lampu mati, tapi yang dia bayangkan bagaimana peristiwanya nanti di dalam kubur kalau lampu ini mati. Begitulah hebatnya Ibnul Mubarak ini. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, dunia yang sedang kita cari ini akan mengajak kita untuk menjauhi akhirat kalau tidak berhati-hati. Tapi bukan maknanya kita nih jauh dari dunia. Boleh kita mencari dunia, tapi wal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa akhirat tetap akan lebih baik daripada permulaan dunia. Memang azab di akhirat ada, wal akhiratu asyaddu wa abqa. Azab akhirat juga berkekalan, tapi kenikmatan di akhirat juga khalidina fiha abada, berkekalan juga. Maka oleh karena itu dunia ini tetap kita jalani, isi dengan kebaikan untuk persiapan negeri akhirat, supaya kita tak pernah pun melupakan akhirat kita. Ada orang soleh namanya Muhammad Sirin. Muhammad Sirin ini nama ayahnya
Sirin. Sirin ini pembantu daripada Anas bin Malik, budak Anas bin Malik. Jadi Sirin ini tertarik kepada pembantu Abu Bakar, Sofia namanya. Pembantu Abu Bakar ini Sofia. Lalu Sirin tadi dia ingin melamar Sofia. Jadi datanglah Anas bin Malik kepada Abu Bakar. Ini trik kalau ada anak mencari jodoh, bapaknya tuh ada lajang mencari jodoh gitu. Jadi supaya cepat diterima, bawa orang yang soleh, nanti cepat diterima biasanya, Pak. Kalau kita sendiri kadang orang banyak ragunya. Tapi ketika datang Anas bin Malik, maka Abu Bakar percaya kepada Anas bin Malik. Maka Sirin ini tadi menikah dengan Sofia. Lahir anaknya namanya Muhammad Sirin. Muhammad Sirin ini orang soleh. Baik, dia membagi waktu dia kepada 3. Mulai dari subuh sampai ke duha dia di masjid. Itu sepertiganya begitu. Dari waktu subuh ke duha di masjid. Dari waktu duha ke asar bekerja. Tapi dia isi bekerjanya dengan juga amalan-amalan soleh dalam bentuk pekerjaan. Lalu dari malam nanti dia isi dengan meneteskan air mata, mendekatkan diri kepada Allah. Kira-kira kita dari subuh ke waktu duha di masjid dan rutin, ada nggak kita melakukan ini, Pak? Ini berat juga nih, walaupun sampai ke duha, itu kan? Kita kadang jarang juga, Pak. Kadang ada juga kalau ada kajian subuh, ada makan bersama, barulah kita sampai ke duha, kan? Tapi kalau tak ada subuh, kajian subuh, aja sampai subuh, telah itu di masjid. Itu kan, apalagi tak ada makan subuh pula nanti lagi kan, tak sempat ke masjid lagi. Tapi kalau ada kajian subuh tambah makan subuh sampailah ke Isra itu. Karena kalau kajian subuh pun di Pangkalan Kerinci ini bisa juga kita tengok berapa masjid yang sampai ke sholat Isra atau di kadang hari Jumat saja atau seminggu sekali, itu kan. Tapi ini pekerjaan berat. Mulai dari subuh sampai ke duha dia menghabiskan waktunya hanya di masjid saja. Nanti di waktu duha sampai ke waktu asar dia gunakan kerja. Kita semua kan bekerja, tapi kerjanya tetap istiqomah dalam kebaikan, sehingga selama bekerja kan amal soleh juga. Lalu malam dia habiskan mendekatkan diri kepada Allah. Ini pun berat, karena tak semua kita juga sepanjang malam sanggup untuk dekat kepada Allah. Kadang capek, lelah siang, malam pun kadang bertambah berat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ketika Muhammad Sirin ini, karena dia ketika itu berseberangan dengan pemerintah, masuk ke dalam penjara. Ini sudah selalu lumrah cerita nih, Pak. Asal ulama nanti kadang berlawan sama pemerintah, fatwanya yang tak sesuai lah, segala macam, masuk penjara. Itu Muhammad Sirin masuk penjara. Lalu datanglah wasiat daripada Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, nanti kalau aku meninggal, Muhammad Sirin yang menyelenggarakan jenazah dia. Muhammad Sirin di penjara. Ketika Anas ini meninggal, maka Muhammad Sirin minta izinlah kepada petugas penjara, dia ingin menyelenggarakan jenazah Anas. Lalu dia izin sebentar, dapat remisi sebentar, langsung ke tempat jenazah itu saja. Udah tuh dia balik-balik. Kita kan ada juga kadang dapat remisi, kadang kita tengok pejabat dapat remisi. Kalau remisi kemana perginya, Pak? Banyak pergi jalannya, kadang kemana kemari. Dia remisi itu hanya menyelenggarakan jenazah, itu dia balik. Ketika Muhammad Sirin meninggal, maka semua orang menangis dengan kepulangan kepergian Muhammad Sirin. Ini pelajaran ini untuk kita jadikan ibrah. Kira-kira di saat kita nanti wafat meninggal, kira-kira banyak enggak orang yang menangis atau merasa rindu ketika kita tak ada di situ lagi. Muhammad Sirin ini orang merindukan, Pak. Ramai orang menangis merindukan Muhammad Sirin. Itu karena kebaikan dia, karena kemuliaan dia. Kita nanti di akhir hayat masing-masing, kira-kira ada enggak orang merindukan kita, atau orang hanya tertawa saja menengok kepergian kita? Kira-kira di saat wafat ada enggak orang menyelenggarakan jenazah kita? Dan jangan tak ada. Karena cara Allah berbeda cara kita, Pak. Kita menurut kita banyak, tapi kadang menurut Allah meninggal kita di suatu tempat yang orang kadang pun tak tahu sama sekali. Tak ada menyelenggarakan jenazah. Kan ada menengok, Pak.
Jenazah kadang dia di tengah laut lah atau di mana lah, tak tahu, satu pun tak ada menyelenggarakan jenazah dia. Kita berharap kepada Allah, kalau andai kita wafat, kita ingin berharap semua orang datanglah dengan keikhlasan hati dan ingin menyolatkan jenazah, Pak. Hidup kita kan tak tahu. Beberapa waktu yang lalu Pak Wakil Bupati, mantan Wakil Bupati Pak Marwan Ibrahim meninggal dunia. Jadi kita tak tahu. Pejabat sebelumnya Pak Sekda meninggal dunia. Banyak sekali. Dan kita merasa orang-orang tokoh masyarakat ataupun nanti orang alim itu jauh ketika dia sudah tak ada. Lalu kita akan menceritakan apalah yang dia buat dalam hidup ini, kebaikan-kebaikan dia atau segala macam. Jadi hidup ini mesti kita persiapkan dengan kebaikan-kebaikan. Kalaupun suatu saat kita wafat, meninggal dunia, orang akan merindukan kita karena kebaikan-kebaikan yang banyak kita tanam dalam kehidupan kita. Kata Anas bin Malik, 7 amal soleh terus mengalir kalaupun kita sudah tak ada. Yang pertama, orang yang mereka ini, yang pertama nih, orang yang mengalirkan air. Jadi kalau bisa mengalirkan air, selagi air itu mengalir dimanfaatkan orang, maka pahalanya terus mengalir, kata dia. Walaupun dia sudah tak ada lagi, wafat. Lalu yang kedua, orang yang membuat perigi. Perigi ini kalau bahasa kitanya macam sumur. Nanti orang mandi di situ atau apa, selagi digunakan dia terus mengalir. Lalu yang ketiga, orang yang menulis mushaf, tulisan mushaf. Itu selagi tulisan dia dipakai orang mengalir. Lalu orang yang mengajarkan ilmu. Jadi kita nih cari celahnya, Pak. Tak dapat kita di sini, mungkin yang di sini dapatnya. Tak dapat di sini, kita dapat amalan ini. Kalau dapat berkumpul tadi bagus. Tapi kalau tak dapat, cari passion kita nih arahnya mau kemana, gitu kan? Jangan tak ada sama sekali, itu maksudnya. Kalau bisa mengajarkan ilmu, maka ngajarkanlah. Itu. Maka kita yang mengajarkan ilmu ini terus. Kawan sering bertanya saya sekarang kan mengambil S3 di Jambi, di UIN Jambi. Banyak kawan bilang, ngapa ngambil S3? Gitu kan? Padahal hidup, kalau ngapa nih mau kita cari gitu kan? Di Pelalawan aja masih susah mencari orang yang untuk sampai ke doktor S3 itu. Bisa, kalau dihitung itu bisa tidak terlalu banyak. Jadi saya bilang, kita nih mengajarkan ilmu. Kalau bisa kita juga dijadikan contoh dalam mencari ilmu. Jadi motivasinya gitu, saya termotivasi kita mesti cari ilmu. Tak usah pernah puas terhadap ilmu. Jangan karena ada jabatan, karena ini baru mencarinya. Tidak. Kalaupun jadi orang biasa saja kan tak ada masalah kuliah. Gitu. Dan banyak ilmu kita semakin. Saya nikmat hidup saya, 2 kali orang memberikan saya buku banyak, Pak. Pertama waktu saya di Pekanbaru tinggal di masjid, kemudian balik ke sini, sudah selesai kuliah S1 saya, hampir 3 karton besar orang memberikan buku jemaah. Indah sekali. Jarang orang ngasih hadiah buku, Pak. Kalau yang lain mungkin ada, entah ngasih duit lah, tapi ngasih hadiah buku jarang. Ini beberapa waktu lalu saya hampir 100 buku orang ngasih. Maka di rumah tuh buku sumbangan orang aja. Tapi kalau ditanya balik, kenapa orang nyumbangkan buku gitu kan? Kenapa nak nyumbangkan lain? Artinya apa? Kita di dalam ilmu ini, kalau bisa pesan kita ngasih ilmu kepada orang, kasih. Tapi mesti ada ketulusan niat. Kalaupun jadi guru, jadi dosen, tidak semua guru, dosen yang punya niat juga benar. Bagi mereka mungkin pokoknya udah dapat gaji, udah. Tapi kalau dari hati kita, maka mengajarkan itu lama. Imam Malik itu gurunya hampir 900, Pak. Imam Malik itu. Dan dia hidup masa 13 pergantian khalifah. Malik. Dan dia firasatnya tinggi. Karena orang alim ilmu, maka berhati-hati terhadap firasat orang yang berilmu, orang alim. Karena ucapan dia itu boleh jadi, akan jadi kenyataan. Datang ketika itu Imam Syafi'i masih kecil, lalu bertemu Imam Malik. Kata Imam Malik, ditanya, kamu siapa nama? Kata dia Muhammad Idris Syafi'i. Imam Syafi'i, kata Imam Malik, wahai Muhammad, jauhilah maksiat, bertakwalah kepada Allah, jauhilah maksiat, nanti engkau akan menjadi orang besar. Itu bahasa ketika masih kecil Imam Syafi'i. Wahai Muhammad, bertakwalah kepada Allah, jauhi maksiat, nanti engkau akan menjadi orang besar.
Jadi kadang ini bahasa-bahasa macam ini mirip Pak. Kadang kan ada orang katakan, nanti anak nih kau jadi orang hebat nih. Nampaknya kan sederhana Pak. Berhati-hati kalau orang itu dia alim, berilmu, maka boleh jadi suatu saat yang diucapkan dia itu jadi kenyataan. Dan jadi kenyataan, Imam Syafi'i menjadi ulama besar, orang yang paling takut kepada Allah, otaknya tinggi, kecerdasannya pun tinggi, alimnya juga tinggi, jauh daripada maksiat. Dia menjadi orang yang alim, kan? Maka ini kalau ada di situ bisa. Lalu yang berikutnya kata Anas bin Malik tadi, kalau yang terus mengalir itu, apalagi anak yang soleh. Ini bisa kita, kalau ada anak kita jadikan anak soleh. Lalu berikutnya orang yang menanam kebun, kalau dia tuluskan niat dia, kebunnya itu entah dicuri orang atau dimakan binatang, selama itu dia jadi amal soleh juga. Saya habis ceramah begini Pak, pernah saya datang orang, Ustadz saya mau tanya tadi, ya betul tuh kalau kebun kita dimakan binatang jadi pahala? Iya itu dalilnya. Saya bilang, saya 2 hektar nanam Ustadz, habis sama babi itu deh. Saya bilang ini kalau tinggi ikhlas bapak ini bagus ini. Itu macam mana Ustadz? Bagus bapak kalau ikhlas. Itulah kata dia, aku mau nak mencari babi, nak aku bunuh. Mungkin kalau balik sama kita mungkin jawabnya agak-agak mirip itu Pak. Tapi yang diungkapkan ini tadi, setiap kita menanam lalu kita niatkan karena Allah. Kadang dulu kita menanam padi, kadang padi ini nanti dimakan burung lah, banyak tuh Pak. Kalau kita beladang dulu di kampung-kampung, kadang dimakan burung lah, di binatang lah. Tapi kalau kita tengok binatang burung itu pun memakan sekedarnya saja, tidak sampai habis kadang itu. Dulu kita beladang itu sampai 3 hektar Pak bertanam, tak habis-habis. Dia tak banyak juga di kandang itu, karena binatang itu pun juga tahu dengan kebutuhan dia. Tapi beda dengan sekarang itu, bedanya kan. Itulah kata bahasa bapak tadi, tak sanggup saya menengok 2 hektar itu habis semuanya. Artinya apa kaum muslimin yang dimuliakan Allah? Memang tingkatannya berat. Tapi kalau balik tadi, setiap yang kita tanam itu bisa mengalirkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak apapun jenis pekerjaan kita, bisa kita beramal soleh dengan kebaikan-kebaikan kita masing-masing, maka laksanakanlah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita terakhir tadi, kalau mengikut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada kebaikan, kepada surga, istiqomah kita di jalan Allah, maka syaitan yang mengajak kita jauh dari agama, kita bisa selamat daripada dia. Kalau kita mengikut kepada jalan Allah, jiwa yang selalu mengajak pada maksiat, insya Allah kita selamat. Kalau kita ikut di jalan Allah, nafsu yang selalu mengajak kepada syahwat, maka insya Allah kita pun bisa selamat. Jadi kalau kita ikut kepada jalan Allah, dunia yang datang selalu menggoda kita, insya Allah kita tetap istiqomah untuk mendahulukan negeri akhirat kita. Kalaupun seluruh anggota tubuh kita ini mengajak berbuat dosa, tangan nak mengajak kita buat dosa, mata nak buat dosa, pikiran nak buat dosa, kaki nak melangkah buat dosa, tapi kalau istiqomah kita pun kepada jalan Allah SWT, insya Allah kita pun bisa selamat. Mudah-mudahan 6 simpang ini tadi bisa kita pahami untuk kita istiqomah tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah Bapak kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kajian maghrib ini saya sampaikan. Mohon maaf jika ada khilaf kata terlanjur cara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.